Selamat datang kembali di Untuk Ramadan. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai nasihat-nasihat Kiai Haji Imam Zarkashi dalam buku Ajaran Kiai Gontor, karya Alustad Muhammad Ridho Zarkashi. Nasihat untuk hari ini, saya bacakan. Yang paling utama, jangan kecil hati menghadapi masa depanmu. Meskipun kamu akan menghadapi cobaan dan ujian yang berat, ingatlah bahwa masa depanmu masih cerah. Kiai Haji Imam Zarkashi. Ini adalah nasihat tentang jangan berkecil hati. Kalau yang sebelumnya adalah nasihat tentang jangan takut salah dalam belajar. Tentu ada kaitannya. Kalau jangan takut salah dalam belajar, pasti berkaitan dengan yang namanya kurang tepat, atau salah langkah, atau mungkin gagal dalam melakukan sesuatu. Tapi setelah itu kita mengambil pelajarannya. Nah, jangan berkecil hati adalah ketika kita mengalami tersandung, terjatuh, mungkin juga mengalami kegagalan, jangan berkecil hati. Jangan merasa insecure atau merasa, waduh, ini aku kayaknya nggak bisa ya. Merasa tidak yakin gitu dengan masa depan, dengan yang kita tuju. Misalkan kita sedang proses menuju sesuatu, tapi di tengah jalan kita terpeleset dan terjatuh. Sesuai dengan nasihat hari ini, lebih baik jangan berkecil hati. Tetap yakin, tetap berlapang dada, diterima. Oh, mungkin dengan seperti ini, nanti saya akan melompat lebih jauh. Mungkin saya akan menemukan terobosan baru. Mari kita lihat yang dituliskan oleh Ustadz Ridho di sini. Ketika menghadapi masalah besar, biasanya perasaan kita rasanya ciut. Kita langsung merasa, waduh, kalau kena masalah kayak gini nih, kayaknya nggak bisa ini lanjut, nggak bisa, langsung pesimis, langsung putus asa, buntu, nggak ada cara untuk mencari alternatif dari penyelesaian masalah yang kita alami. Nah, tapi ini uniknya, ketika kita melihat orang lain sedang dalam masalah, otak kita ini jalan untuk menasihati orang. Kalau misalkan ada orang bermasalah, kemudian nanya ke kita atau sekedar curhat, ini kita langsung otomatis nasihatin dia. Nah, dalam buku ini dijelaskan, kalau misalkan kita seperti itu, coba seakan-akan kita menjadi orang lain. Maksudnya seperti ini, ketika kita dalam sebuah masalah, cobalah diterima dulu dengan lapang dada. Nafas, lepaskan, tenang. Kemudian anggap diri Anda itu seperti orang lain yang sedang menasihati diri Anda sendiri. Karena itu nanti akan membuat kita mudah memunculkan solusi-solusi atau alternatif-alternatif. Kalau dalam buku ini, dari masalah itu, dari masalah orang akan semakin dicerahkan, bisa dicerahkan. Jadi bahasanya seperti ini, orang bijak mengatakan orang lemah dihancurkan oleh masalah, tetapi orang yang kuat dicerahkan oleh masalah. Nah, itu yang barusan saya maksud adalah kalau kita bijak, maka kalau kita dapat masalah, ya justru kita semakin kuat, semakin tercerahkan. Caranya ya dengan itu tadi, coba diri kita itu jadi orang lain, kemudian nasihati diri kita sendiri. Nanti akan jalan, nasihat itu akan jalan, dan hal-hal yang sifatnya ya ide-ide solutif itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Sedangkan kalau kita dapat masalah kemudian merasa ciut dan hancur, maka ya lemah. Padahal Allah sendiri menganugerahkan akal kepada kita, dan kita masih diberi kesempatan kesehatan jasmani rohani. Artinya apa? Ketika kita sedang ditimpa masalah, kita masih bisa kok buat maju, masih bisa untuk memperbaiki. Masih ada solusi, itu pasti ada. Salah satu caranya dengan itu tadi, mencoba jadi diri orang lain, kemudian nasihatilah diri kita sendiri. Masih bisa. Yang digarisbawahi di buku ini adalah dalam hidup ini akan selalu ada masalah, ujian, dan cobaan. Jangan menghindari masalah jika harus terjadi. Artinya kalau masalahnya datang,
ya sudah dihadapi, jangan lari dari masalah itu. Jangan meninggalkan masalah jika harus dihadapi. Selesaikanlah masalah, ujian dan cobaan itu dengan tenang. Bahasa di buku ini juga menyebutkan hadapi dengan lapang dada, berlapang dada, berbesar hati. Berbesar hati ketika menghadapi masalah dan cobaan hidup, itulah kunci kesuksesan masa depan. Karena kita menghadapinya dengan sabar, tenang. Sabar ini artinya bukan berarti menerima begitu ya, tapi coba refleksi sebentar, tenang, pikirkan, coba nasihati diri sendiri, kalkulasikan mungkin jika memungkinkan, tidak apa-apa. Menjelas, ketika ada masalah, seharusnya itu menjadi batu loncatan untuk muncul pencerahan setelah itu. Begitu. Kayak motivator ada begitunya. Ya, baiklah. Semoga nasihat hari ini bisa membuat hari-hari kita semakin berarti. Semoga kedepannya ketika kita sedang ditimpa masalah, kita tidak berkecil hati, justru malah semakin semangat. Meskipun berat rasanya, tapi jika itu dihadapi dengan berbesar hati dan lapang dada, insya Allah akan ada jalan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.